Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang mana ini sudah disahkan di tahun lalu ya, di November tahun 2020. Dan khusus untuk pembahasan kali ini adalah klaster kemudahan berusaha di bidang perpajakan, khususnya PPN, pajak pertambahan nilai. Jadi kira-kira apa saja yang berbeda setelah adanya Cipta Kerja ini, kemudian pasal-pasal apa saja di PPN itu nanti akan berubah, dan seperti apa nantinya kemudahan-kemudahan yang bisa ditawarkan untuk pelaku khususnya PKP, pengusaha kena pajak PPN ini. Nah, silakan disimak pembahasannya berikut ini. Tapi sebelum itu, saya ingin disclaimer terlebih dahulu bahwa ini slide-nya dari DJP, jadi silakan disimak pembahasannya berikut ini. Baik. Yang pertama, undang-undang ini sudah disahkan di tanggal 20 November kemarin tahun lalu menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, salah satu isinya Cipta Kerja ini tentunya tentang kemudahan berusaha di bidang perpajakan. Ini latar belakangnya tentu saja yang pertama, salah satunya memperkuat ekonomi Indonesia tentu saja, kemudian mendorong investasi tentu saja biar tenaga kerja tercipta seluas-luasnya ya. Kemudian diperlukan perubahan ketentuan undang-undang, khususnya yang pajak ya. Nah, pajak itu sendiri yang berubah itu paling tidak ada undang-undang PKP, undang-undang KUP, kemudian undang-undang PPH, dan yang terakhir undang-undang PPN. Kemudian yang terakhir adalah perlu menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak gitu. Jadi ya dengan adanya Cipta Kerja ini, kemudian dengan adanya klaster kemudahan pajak, ya harapannya paling tidak turut menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak gitu. Dengan adanya investasi otomatis kan ada lapangan kerja, kemudian adanya penerimaan-penerimaan baru dan seterusnya gitu. Nah, kemudian tadi ya sudah dijelaskan di awal bahwa adanya Cipta Kerja ini pasti akan merubah sedikit undang-undang yang sudah ada. Tadi ada PPH, PPN, dan KUP. Nah, khusus materi kali ini yang akan kita bahas adalah perubahan yang terjadi di PPN. Kalau kemarin di video saya sebelumnya, silakan bisa dilihat terkait dengan PPH. Di situ ada subjek pajak luar negeri, kemudian WNA yang dikenakan pajak terbatas pada keahlian tertentu kalau dia menjadi subjek pajak dalam negeri, kemudian dividen yang sekarang sudah menjadi bukan objek pajak kalau dia penerimanya itu badan, kemudian ada juga misalkan yang sekarang sudah tidak menjadi objek pajak, contohnya dana haji misalkan, kemudian ada SHU koperasi dan seterusnya, atau penurunan tarif pasal 26 untuk bunga yang awalnya 20% menjadi 10%. Nah, sekarang kita bahas tentang PPN kalau sekarang. Nah, untuk PPN sendiri di sini paling tidak pasalnya yang berubah itu kalau di Cipta Kerja itu ada di pasal 12. Nah, mengubah beberapa pasal di Undang-Undang PPN, khususnya di pasal 1A ini terkait dengan barang kena pajak, gitu, barang kena pajak ataupun jasa kena pajaknya. Kemudian pasal 4A ini terkait dengan apa? Kalau pasal 4A itu terkait dengan bukan BKP ataupun JKP, jadi yang tidak terkena PPN, baik itu barang ataupun jasa. Kemudian 9 itu terkait tentang pengkreditan pajak masukan. Kemudian pasal 13 itu terkait tentang PKP, pembuatan faktur oleh PKP. Nah, paling tidak ada 4 pasal ini yang berubah di Undang-Undang PPN. Nah, seperti apa perubahannya nanti? Silakan disimak. Secara ringkas, aturan PPN yang berubah pertama adalah tentang konsinyasi sekarang itu bukan termasuk penyerahan BKP. Jadi kalau yang aturan lama, konsinyasi itu termasuk penyerahan BKP, kalau sekarang tidak lagi. Kemudian penyertaan modal dalam bentuk aset atau imbreng namanya, itu sekarang tidak terutang PPN. Artinya juga berubah. Kalau dulu mungkin kena terutang PPN, tapi kalau sekarang penyerahan modal dalam bentuk aset itu sekarang tidak terutang PPN. Kemudian kebalikannya, penyerahan batu bara sekarang itu termasuk penyerahan BKP. Jadi kalau yang sebelumnya batu bara kan mungkin termasuk dalam pertambangan ya. Nah,
Kalau dulu pertambangan itu dia tidak kena, yang diambil langsung dari sumbernya itu tidak kena. Nah, kalau sekarang penyerahan batu bara itu sekarang penyerahan BKP. Artinya nanti bisa dibuatkan faktur, kemudian kodenya 01 dan seterusnya. Kemudian, relaksasi hak untuk mengkreditkan pajak masukan atau PM bagi pengusaha kena pajak. Ini juga perubahannya lumayan besar dan mungkin ini yang akan dicari oleh PKP. Kemudahan yang nanti akan dicari oleh PKP khususnya. Kemudian pencantuman NIK pembeli yang tidak memiliki NPWP dalam faktur pajak. Ini biasanya kalau kita bertransaksi dengan seseorang yang memang dia tidak punya NPWP misalkan. Nah, silakan bisa mencantumkan NIK pembeli sekarang, nomor induk kependudukan. Kemudian yang terakhir ringkasannya adalah tentang pengaturan faktur pajak untuk PKP pedagang eceran. Kita tahu ya bahwa PKP pedagang eceran itu boleh menggunakan faktur pajak yang istilahnya yang sederhana. Nah, sekarang dijelaskan atau dirinci ulang seperti apa faktur pajak yang untuk pedagang eceran itu. Boleh tidak misalkan tidak mencantumkan nama dan seterusnya. Nah, di sini ringkasannya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari di sini, penyerahan secara konsinyasi tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP. Poin konsinyasinya sekarang dihapus. Kenapa? Karena yang namanya konsinyasi itu kan sebenarnya dia hanya menitipkan barang ya. Dia belum terjadi penyerahan di situ. Dia hanya menitipkan barangnya saja ke orang lain untuk dijual gitu kan, yang namanya konsinyasi. Maka sekarang di aturan perubahan cipta kerja ini dia belum menjadi penyerahan BKP gitu. Jadi karena memang tadi belum adanya penyerahan barang gitu. Ini poin pertamanya. Kemudian yang berikutnya adalah yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha, serta pengalihan barang kena pajak untuk tujuan modal pengganti saham dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP. Nah, ini dulu sebelumnya, aturan yang sebelumnya itu mengatakan bahwa pengalihan BKP barang kena pajak untuk setoran modal pengganti imbreng merupakan penyerahan BKP. Nah, dengan adanya perubahan ini paling tidak dia akan tujuannya pertama tentu saja untuk meningkatkan investasi ya gitu. Jadi kalau sebelumnya misalkan kita mau membangun sebuah perusahaan misalkan sama-sama PKP nih gitu. Kemudian aduh saya nggak punya modal nih, saya nggak punya uang misalkan, setoran tunai nggak bisa misalkan. Oke, saya setor modal pengganti saham. Misalkan dia punya modal apa misalkan, katakanlah bahan baku atau yang sejenisnya atau aset dan sebagainya, maka atas penyerahan tersebut, pengalihan modal tersebut itu sekarang tidak kena PPN atau penyerahannya itu sekarang bukan lagi penyerahan yang barang kena pajak gitu. Jadi ya dari sisi investasi, dari sisi kemudahan itu sekarang lebih lebih diperhatikan gitu. Ini pokok perubahan untuk yang pasal 1A ayat 2 huruf D di Undang-Undang PPN. Jadi sekarang tidak lagi penyerahan barang kena pajak. Nah, berikutnya sekarang kebalikannya. Sekarang kita masuk ke pasal 4A ayat 2 huruf A Undang-Undang PPN. Sekarang berlakunya adalah jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Artinya di sini, khusus untuk pertambangan batu bara, sekarang itu dikenakan PPN. Jadi, hasil pertambangan batu bara tidak termasuk jenis yang tidak dikenakan. Artinya ya, pertambangan batu bara ini sekarang kena PPN, penyerahan BKP sekarang gitu. Jadi kalau yang dulu, aturan yang lama itu kan jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Nah, kalau dulu tidak ada kata-kata tambahan di sini, tidak termasuk hasil batu bara. Nah, sekarang ada ketentuannya tidak termasuk pertambangan hasil batu bara. Artinya, ya sekarang penyerahan batu bara, pertambangannya itu sekarang kena PPN, penyerahan PPN. Artinya nanti
ya perusahaan-perusahaan pertambangan batu bara, ya otomatis dia nanti akan wajib PKP kalau memang sudah eh, secara omset di atas 4,8 miliar gitu. Karena dia batu bara ini pertambangannya itu sekarang sudah menjadi objek PPN gitu. Berikutnya, pokok perubahan berikutnya di pasal 9 itu tadi ya terkait dengan apa? Pengkreditan pajak masukan. Kita tahu ya kalau di PPN itu kan mekanismenya kan ada pajak keluaran, ada pajak masukan. Pajak keluaran itu artinya faktur yang kita buat pada saat kita menjual barang. Sementara kalau pajak masukan adalah faktur yang kita terima dari pedagang sebelumnya pada saat kita membeli barang. Nah, faktur yang kita terima itu kan sebenarnya faktur yang sudah kita bayar ya, PPN yang sudah kita bayar. Nah, itu bisa dikreditkan dengan pajak keluaran kita. Nah, PM ini itu ada aturannya di pasal 9. Untuk perubahan ini khusus di pasal 9 ayat 2A, kemudian ayat 4, ayat 4A dan ayat 6A. Perubahannya adalah yang pertama, pengaturan atas PM sebelum PKP melakukan penyerahan terutang PPN. Artinya di sini bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP atau JKP atau ekspor atau PM atas perolehan BKP atau JKP impor serta pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP, intinya adalah perusahaan ini belum berproduksi, belum melakukan penyerahan, belum melakukan kegiatan penjualan. Nah, sekarang aturannya adalah dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang. Artinya, pada saat perusahaan itu belum melakukan penyerahan, belum melakukan penjualan, PM-nya barang-barang yang dibeli, misalkan barang modal, barang bahan baku, dan seterusnya, itu sekarang dapat dikreditkan. Sepanjang tadi ya, ketentuan pengkreditan pajak masukan itu sudah sesuai. Gitu. Jadi dapat dikreditkan atas semua perolehan BKP atau JKP yang berhubungan langsung dengan penyerahannya. Jadi ya ya intinya dapat dikreditkan ya sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. Misalkan ya terkait dengan usaha, kemudian dikreditkan di masa pajak yang sama atau nanti 3 masa pajak setelahnya dan seterusnya gitu. Intinya tetap dapat dikreditkan di sini. Kemudian yang kedua adalah apabila lebih bayar itu dapat dikompensasikan ke masa berikutnya. Kemudian kalau ternyata masih lebih bayar juga nanti di akhir tahun tersebut itu dapat direstitusikan. Artinya nanti dapat dikembalikan kelebihan bayar itu. Kelebihan bayar itu kan terjadi ketika pajak kurang bayarnya itu lebih kecil daripada pajak lebih bayarnya. Kenapa bisa terjadi ya? Karena tadi ya, kan dia belum ada penjualan barang. Maka otomatis ketika belum ada penjualan, sementara dia sudah membeli barang, otomatis kan PK-nya, pajak keluarannya nol, ya kan? Kemudian PM-nya dia ada. Nah, otomatis dia akan LB. LB terus-menerus, lebih bayar terus-menerus, nanti akan dikompensasi terus-menerus, sampai nanti di akhir tahun tersebut dapat direstitusi, dapat dikembalikan. Tapi kemudian yang ketiga adalah bila 3 tahun pertama sejak mengkreditkan itu belum ada penyerahan juga, jadi perusahaan itu dikasih kesempatan nih 3 tahun dari sejak pengkreditan pertama ya, itu ternyata perusahaan tersebut belum juga melakukan penyerahan, belum juga ada penjualan barang, belum ada berproduksi bahkan misalkan, maka PM tersebut atau PPN tersebut itu menjadi tidak dapat dikreditkan atau dibatalkan atau nanti ditarik kembali PM-nya. Jadi perusahaan dikasih kesempatan untuk boleh silakan Anda tidak melakukan penjualan atau penyerahan BKP atau JKP selama 3 tahun. Lebih dari itu maka dianggap istilahnya adalah PKP gagal berproduksi. Seperti itu. Jadi PKP yang belum berproduksi atau gagal produksi nanti kalau ternyata lebih dari 3 tahun. Nah, aturan yang lama gimana? Aturan yang lama adalah bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, PM-nya itu hanya terbatas pada barang modal yang dapat dikreditkan. Jadi kalau aturan yang lama itu sebatas barang modal, misalkan mesin, kemudian peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk berproduksi dan sebagainya.
Tapi di luar barang modal itu tidak dapat dikreditkan. Makanya untuk perubahan ini sekarang diperluas, bukan hanya barang modal saja yang boleh dikreditkan, tapi semua PM itu boleh dikreditkan. Asalkan tadi ya sesuai dengan ketentuan pengkreditan pajak masukan. Gitu. Jadi sekarang diperluas nih, lumayan besar dibanding dengan aturan yang lama. Gitu. Itu perubahan besarnya terkait dengan pengkreditan pajak masukan. Berikutnya adalah perubahan di pasal 9 ayat 9A. Ini terkait dengan pengkreditan pajak masukan apabila PKP tersebut belum dikukuhkan. Jadi, kalau di aturan yang lama itu kan kalau dia PKP itu sudah dikukuhkan, biasanya ini dikukuhkan secara jabatan ya, maka pajak masukan yang sudah didapatkan sebelum dia menjadi PKP itu tidak dapat dikreditkan. Contohnya gini, misalkan saya sudah PKP itu bulan Juli, misalkan bulan Juli tahun 2020. Nah, saya tidak bisa mengkreditkan pajak masukan saya, faktur-faktur yang saya terima itu di bulan misalkan sebelum bulan Juli, misalkan bulan Juni, kemudian Maret, April, Januari, dan seterusnya. Itu tidak bisa saya kreditkan kalau di aturan yang lama. Nah, kalau sekarang aturan yang baru adalah itu boleh dikreditkan PM itu, pajak masukan, faktur-faktur yang saya terima tadi, itu boleh dikreditkan, tapi dengan metode pengkreditannya adalah 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Jadi tidak semuanya. Jadi paling tidak Anda harus bayar 20% dari PPN yang Anda pungut di situ. Gitu. Jadi lumayan besar nih perubahannya. Kalau secara jabatan misalkan atau pengukuhan PKP, ya sudah, nggak bisa ditarik mundur gitu. Kalau sekarang boleh ditarik mundur, baik itu PK-nya maupun PM-nya. Kalau dulu mungkin kalau secara jabatan PK-nya bisa ditarik mundur, PM-nya nggak bisa. Tapi kalau sekarang dikasih kesempatan nih, oke, PK Anda ditarik mundur, kita pungut PPN-nya, walaupun Anda baru PKP-nya di bulan Juli. Kita bisa pungut PPN dari sejak Anda seharusnya PKP. Misalkan seharusnya PKP itu bulan Mei misalkan. Nah, DJP bisa memungut PPN dari sejak Mei karena seharusnya dia sudah PPN di bulan Mei. Aturan yang lama, PM atas di bulan Mei itu tidak dapat dikreditkan. Tapi dengan aturan yang sekarang, PM di bulan Mei itu boleh dikreditkan, tapi maksimalnya adalah 80% dari PK-nya tadi, dari penjualannya tadi. Gitu. Jadi lumayan besar nih, lumayan mengurangi cost di situ. Dari yang awalnya harus membayar PPN 100%, sekarang cuma membayar, ya berarti PPN-nya cuma 20% saja gitu. Ini terkait dengan pengkreditan PPN, pajak masukan, sebelum pengusaha tersebut dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak. Berikutnya adalah terkait ini, aturan berikutnya adalah di pasal 9 ayat 9B, PM, pajak masukan, kemudian yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang diberitahukan dan atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan masih dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai undang-undang yang berlaku gitu. Jadi ini juga lumayan besar juga perubahannya. Kalau yang aturan yang lama itu kan istilahnya kan pembetulan SPT masa PPN itu kan tidak dapat dilakukan ketika sudah dilakukan pemeriksaan ya, itu sudah fix. Nah, kalau sekarang ada sedikit diperlonggar, pajak masukannya itu yang tidak dilaporkan di SPT dan ditemukan saat pemeriksaan itu tidak dapat dikreditkan. Itu ya aturan yang lama. Kalau sekarang, oke, mungkin tidak dapat dilakukan pembetulan pada saat pemeriksaan, tapi PM-nya itu masih bisa dikreditkan. Jadi walaupun dia sudah diperiksa, dilakukan pemeriksaan, itu masih dapat. Istilahnya di sini dapat ya, bukan berarti harus dapat dikreditkan. Jadi kalau PKP tidak mau mengkreditkan ya sah-sah saja, silakan aja. Tapi di sini pun juga
nanti akan ada ketentuan teknisnya sampai sejauh mana nanti apa pemeriksaannya. Kan pemeriksaan itu kan ada rangkaiannya ya, misalkan harus apa ada SPHP dan seterusnya. Nah, sejauh mana nanti akan ada mungkin ada aturan pelaksanaannya di situ. Cuman ya lumayan besar nih perubahannya. Kalau dulu pada saat sudah diperiksa ya sudah selesai. Anda nggak bisa pembetulan, Anda nggak bisa pengkreditkan pajak masukan dan seterusnya. Kalau sekarang ya bisa gitu, asalkan sesuai aturannya, sesuai bukti faktur yang dimiliki. Jadi kalau nggak ada buktinya ya sudah nggak bisa dikreditkan gitu. Jadi makanya kalau Anda seorang PKP, simpan baik-baik bukti faktur pajak itu. Walaupun sekarang sudah ada pre-populated data ya, tapi paling tidak tetap Anda harus simpan bukti-bukti faktur pajak yang Anda dapatkan. Berikutnya adalah di sini, ini sama masih dalam hal pemeriksaan juga gitu. Jadi PM atas perolehan BKP ya, pajak masukan yang ditagih dengan penerbitan surat ketetapan pajak. Di sini kan berarti sudah pemeriksaan nih. Kan pemeriksaan itu pasti terbitnya surat ketetapan pajak ya. Nah, itu dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok PPN-nya. Jadi tadi ya masih bisa dikreditkan, tapi sebatas jumlah pokok PPN-nya saja. Jadi kalau yang sanksi-sanksinya itu tidak dapat dikreditkan. Jadi yang PM masih dapat dikreditkan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan. Jadi ya sudah itu bisa apa istilahnya tadi dapat dikreditkan sejumlah pokok PPN-nya tapi dengan catatan tadi ya itu sudah dilunasi terlebih dahulu, kemudian atas upaya hukumnya, upaya hukum setelah pemeriksaan kan ada ini ya, ada keberatan, ada banding, ada peninjauan kembali, dan seterusnya. Nah, PKP tidak bisa melakukan itu kalau mau mengkreditkan pajak masukannya. Gitu. Kalau dulu aturan yang lama, pajak masukan yang ditagih dengan ketetapan pajak tidak dapat dikreditkan, selesai, nggak bisa diapa-apain. Kalau sekarang masih dapat dikreditkan gitu. Tapi ini pun juga ya ada mungkin nanti akan ada aturan teknisnya ya, aturan pelaksanaannya. Jadi ya ditunggu aja seperti apa aturan teknisnya terkait dengan apa PPN pajak masukan ini. Ini ada di pasal 9 ayat 9C Undang-Undang PPN ya yang berubah pokok perubahannya. Nah, kemudian sekarang ada di pembuatan faktur sekarang di pasal 13. Khususnya di sini adalah pasal 13 ayat 5 huruf B. Dalam pembuatan faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP paling sedikit memuat identitas pembeli atau penerima JKP. Jelas ya, pembeli atau penerima JKP meliputi nama, alamat, dan NPWP atau nomor induk kependudukan. Atau kalau dia subjek pajak luar negeri, orang pribadi itu menggunakan paspor gitu. Atau di sini nama dan alamat apabila dalam hal BKP atau penerima JKP merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak. Jadi cukup nama dan alamat saja kalau dia subjek pajak luar negeri. Nah, perbedaannya gimana? Perbedaan dengan aturan yang lama adalah kalau di aturan yang lama, faktur pajak itu paling tidak harus mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli. Nah, kalau sekarang NPWP itu bisa diganti dengan nomor KTP, nomor induk kependudukan, atau nomor paspor gitu. Jadi paling tidak di sini ini untuk istilahnya memfasilitasi bagi orang yang belum punya NPWP tapi dia punya transaksi dengan PKP. Jadi boleh cukup menggunakan nomor KTP saja, nomor NIK saja sebagai pengganti nomor NPWP. Apalagi kan sekarang ini terkait juga dengan PPN atas produk digital ya. Misalkan ada Spotify, Netflix, dan sebagainya. Itu kan sekarang sudah terutang PPN. Nah, pada saat kita langganan Netflix, pada saat kita langganan Spotify, Zoom, dan sebagainya, kan mungkin kita tidak bisa mencantumkan NPWP karena bisa jadi kita belum punya NPWP. Tapi kan kita pasti punya nomor KTP ya. Semua orang yang sudah dewasa pasti punya nomor induk kependudukan. Nah, silakan itu bisa dicantumkan sebagai pembuatan faktur gitu. Jadi ini terkait dengan
produk digital juga gitu. Nah, berikutnya di pasal 13 ayat 5A itu terkait dengan pengusaha kena pajak pedagang eceran yang dapat membuat faktur tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang aturan yang lama ini belum diatur ya. Jadi kan jelas ya, kalau pedagang eceran itu kan biasanya karakteristik pembelinya itu pasti biasanya konsumen akhir, orang-orang yang langsung memakai produk tersebut gitu. Jadi bukan grosir, bukan distributor dan sebagainya. Biasanya adalah pemakai akhir. Bisa juga pedagang eceran ini ya termasuk ya misalkan orang yang pemakai produk digital tadi gitu. Kan misalkan kalau saya langganan Netflix, itu kan saya sebagai konsumen akhir gitu. Jadi pada saat Netflix itu memungut PPN, maka Netflix boleh membuat istilahnya dokumen yang dipersamakan dengan faktur gitu. Jadi tidak perlu mencantumkan misalkan nama, alamat, NPWP saya dan sebagainya gitu. Jadi ini khusus pedagang eceran boleh mencantumkan faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan identitas pembeli gitu. Jadi langsung saja misalkan jenis barangnya apa, nilainya berapa, PPN-nya berapa. Kalau di aturan yang lama ini belum diatur secara jelas ya. Nah, kalau sekarang ada aturan yang lebih bakunya, lebih jelasnya. Seperti itu. Demikian untuk sedikit pemaparan yang bisa saya berikan. Sekali lagi ini adalah pendapat pribadi saya. Mungkin ada kekurangan atau ada kesalahan, mohon saya dimaafkan. Kemudian apabila ada pertanyaan yang lebih lanjut, silakan nanti eh, para pemirsa di sini khususnya, silakan Anda bisa tanyakan ke penyuluh perpajakan Anda atau silakan tanya ke helpdesk kantor pajak masing-masing atau silakan hubungi di sini ada kering pajak 1500-200 atau silakan Anda follow medsosnya Dijen Pajak RI atau silakan klik situsnya pajak di www.pajak.go.id. Dari saya, sekali lagi ini atas nama saya pribadi, tidak mewakili instansi ataupun siapapun. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi